Gimana sih kita bisa memastikan mereka bahwa anak-anak kita tuh memiliki nutrisi dan juga vitamin yang cukup selama 1000 hari pertama tadi? Boleh dijelaskan apa sih pengaruhnya ASI untuk anak yang baru lahir gitu? Apa sih dok yang kira-kira harus dipenuhi oleh ibunya saat melakukan atau saat mengasihi tadi? Keluarga Regal Spring, kalau tadi kita sudah membahas tentang pentingnya gizi dan juga nutrisi di 1000 hari pertama kehidupan, bahkan saat masih di dalam kandungan bersama dengan Dokter Aditya. Nah, sekarang kita tuh akan membahas tentang nutrisi dan gizi yang dibutuhkan oleh anak kita ketika anak kita sudah lahir. Ditambah, seperti kita ketahui bersama bahwa banyak sekali tuh di luaran sana yang beredaran, jajanan-jajanan yang tentunya tidak sehat. Nah, sekarang tuh kita akan membahas berbagi tips dan juga trik seperti apakah memilih makanan yang baik untuk anak-anak kita. Telah bersama saya bergabung ada Dr. Ferry Hadinata, Magister Kedokteran Pediatrik, spesialis anak, yaitu beliau adalah dokter spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Sentul Bogor. Halo dokter, apa kabar? Baik, baik. Baik, sehat hari ini ya dok ya? Tidak kekurangan nutrisi apapun? Oh Tidak. enggak dong. Karena kan hari ini kita bakal ngebahas tentang gizi dan juga nutrisi. Kalau sebelumnya tadi kita membahas tentang pentingnya nutrisi dan juga gizi di 1000 hari pertama kehidupan. Dan kita juga tadi baru tahu tuh dok, aku baru tahu jujur ya, bahwa 1000 hari kehidupan itu diawali dengan betul-betul saat bayi itu mulai terbentuk dari bentuk zigot itu tuh udah diawali dengan nolnya gitu ya. Dan tadi kita udah bahas betapa pentingnya nutrisi, protein dan segala macam. Nah, sekarang tuh kita mau bahas tentang nutrisi saat anak udah lahir. Nah, gitu kan. Kalau dari segi psikologisnya dulu nih, Dok. Gimana sih kita bisa memastikan mereka bahwa anak-anak kita tuh memiliki nutrisi dan juga vitamin yang cukup, terutama protein, vitamin D selama 1000 hari pertama tadi, setelah anaknya lahir. Iya. Nah. Baik, terima kasih Mbak Inji. Iya, memang seperti yang tadi sudah dijelaskan Dokter Aditya ya, 1000 hari pertama kehidupan itu bukan dari dia lahir ya. Bener. Memang dari awal pembentukan janin pertama kali itu disebut sudah mulai Nol kehidupannya tuh di Iya, situ. karena pertumbuhan di dalam kandungan itu juga mempengaruhi nanti setelah dia lahir, seperti itu ya. Jadi kenapa disebut 1000 itu sebenarnya karena dari awal itu kan dia 9 bulan, 270 hari ditambah 2 tahun usia anak 365 dan 365 itu jadi 1000 gitu. Betul. Seperti itu ya. Nah, setelah tadi sudah jelaskan mengenai saat kehamilan baiknya seperti apa gitu, dan pada saat lahir memang ada beberapa macam yang harus kita perhatikan untuk mencapai tumbuh kembangnya supaya anak jadi baik, seperti itu ya. Dari segi fisik ataupun dari segi fisiknya, ya, psikisnya ya. Nah, pada saat bayi baru lahir memang idealnya kalau bayi dalam kondisi sehat itu dilakukan inisiasi menyusu dini. Ya, IMD disebutnya ya. Nah, itu sangat penting. Kenapa? Karena dari awal lahir itu bayi sudah harus kita lakukan stimulasi. Ya, dengan dia dilakukan IMD, bayi itu sangat pintar sekali. Jadi diletakkannya sebenarnya di tengah-tengah, di antara payudara ibu kanan dan kiri. Tapi dia dengan penciuman dia, dengan rasa bau dan lain-lain, dia bisa mengarahkan sendiri kepalanya dia sehingga mulutnya sampai ke puting ibu. Ya, itu sangat hebat sekali gitu, dan itu memang perlu stimulasi dari awal memang. Ya, jika dalam kondisi bayi lahirnya baik gitu. Nah, setelah itu, setelah IMD, nah kita mengenal berikutnya adalah ASI eksklusif. Ya, itu ASI eksklusif adalah pemberian ASI ya selama 6 bulan pertama. Ya. Nah, ASI eksklusif ini sebenarnya juga bukan berarti berbagai macam cara itu baik gitu. Paling baik adalah ASI yang memang benar-benar langsung ke ibunya. Ya. Sebenarnya ASI eksklusif itu kalau di luar negeri itu istilahnya adalah breastfeeding. Jadi memang benar-benar ke payudara ibunya. Ya, karena di situ pun pumping gitu ya. Iya. Nah, memang tetap disebut ASI eksklusif gitu, ASI perah seperti itu. Tapi kalau dengan dia langsung menyusu langsung itu stimulasinya lebih keluar. Karena memang dia ada sentuhan dari ibu ke bayi dan lain-lain. Itu memberikan rangsangan fisik dan psikis kepada anak sendiri. Dia mendapatkan kenyamanan, mendapatkan kehangatan dan lain-lain. Seperti itu. Ya, memang paling bagus selama 6 bulan ini memang tidak boleh diberikan apa-apa. Baik itu air putih, baik itu makanan-makanan dan lain-lain.
Ya, karena Yes. kalau dari penelitian ASI itu cukup untuk 6 bulan pertama walaupun tanpa makanan apapun. Nah, Seperti itu. ini paling menarik, Dok. Nah, ini perlu didengerin nih. Ini buat semua mami-mami, ada loh di sebagian besar daerah itu bahwa kayaknya kalau ngomongin memang ASI itu sangat memiliki peran yang sangat penting. Tapi terkait tentang 6 bulannya ini, Dok, ada loh yang bayi kayaknya, ini udah 5 bulan, bayinya udah gede, terus namanya bayi udah gede katanya bawaannya kelihatannya lapar, akhirnya dikasih pisang. Bahkan mungkin oke kalau 5 bulan masih agak inilah, ada yang satu kejadian lebih miris lagi, 2 bulan itu sudah diberi oke, ada beberapa makanan olahan bayi lah gitu ya, itu bahkan sudah diberikan. Memang itu bahaya banget ya, Dok, ya? Ini perlu diedukasi nih buat seluruh masyarakat Indonesia, boleh sedikit dijelaskan? Iya, memang kalau dari data kenapa kita harus ASI eksklusif karena dengan ASI pun tercukupi gizinya selama 6 bulan. Betul. Nah, dari mana kita tahu tercukupi? Itu dilihat dari dan kembangnya, Iya. dari berat badannya, dari panjang badannya, dan dari lingkar kepala untuk di bawah 2 tahun. Ya. Nah, memang ada indikasi dari beberapa dokter pun kalau misalnya ada gangguan berat badan, panjang badan, dan lain-lain itu mungkin ada boleh distimulasi dengan pemberian makanan tambahan. Bisa dimulai biasanya dari usia 4 bulan. Tapi itu Oh, dengan syarat anjuran dokter. Ya, oke. karena itu harus dipantau juga apakah dia sudah siap untuk menerima MPASI atau belum. Ya, jadi secara idealnya 6 bulan. Tapi Oke. kalau memang ada gangguan pertumbuhan, perkembangan, kita bisa mulai lebih cepat asal dengan syarat persetujuan dokter, Nah, karena dokternya akan menilai dulu apakah anak memang sudah siap untuk menerima MPASI. hmm. Karena kalau belum bisa terjadi gangguan seperti misalnya ususnya jadi tersumbat seperti itu karena Betul. harusnya cair, dia belum bisa mengolah dengan baik, dikasih makanan bentuk padat seperti itu seperti terjadi gangguan dalam Berbahaya. pencernaannya. Jadi itu yang bikin bahayanya seperti itu. Jadi memang kalaupun memang di memang perlu diberi asupan lain itu tergantung dari dokter karena menilai dulu kesiapannya seperti itu. Betul, tuh kan terjawab ya untuk keluarga Regal Spring di seluruh Indonesia. Nah ini yang paling menarik, banyak orang yang tidak sadar meskipun udah edukasinya, gaungnya digaungkan bahwa pentingnya ASI itu tuh seperti apa. Tapi mungkin di sini kita bisa lebih bahas lagi nih, Dok, biar semua masyarakat Indonesia tahu mama-mama yang saat baru lahir, aku nggak mau menyusui. Ini biar pada sadar bahwa betapa pentingnya ASI dan juga MPASI ketika baru saja melahirkan. Ya minimal 6 bulan ASI eksklusif. Boleh dijelaskan apa sih pengaruhnya ASI untuk anak yang baru lahir gitu? Betapa pentingnya tuh sepenting apa? Iya, untuk ASI itu sangat hebat sekali ya, ibu-ibu ya. Jadi ASI itu dia satu-satunya makanan yang bisa berubah-ubah komposisinya. Nah, jadi pertama dia keunggulannya adalah ada imunoglobulin, jadi kekebalan untuk bayinya. Ya, itu yang Oh, tidak bisa didapat dari susu manapun, susu formula manapun. Seperti oke. itu. Ya, kalau mungkin kandungannya susu formula bisa buat seideal mungkin seperti itu. Tapi kalau di dalam pertahanannya itu ASI tidak ada yang bisa mengalahkan seperti itu. Oke. Jadi itulah mengapa pentingnya ASI. Dan yang kedua gratis ya. Karena kalau susu kan bayar Nah ya. itu dia benar. Dan yang ketiga ASI ini hebatnya adalah dia bisa menyesuaikan. Misalnya ada ibu yang lahir dengan prematur ya. Nah, kandungan ASI-nya ini bisa menyesuaikan sehingga dia lemaknya lebih besar dibandingkan ibu yang lahirnya normal. Nah, jadi dia bisa justru mempercepat bayinya supaya berat badannya jadi ngejar ke berat yang normal. Seperti itu. Jadi itulah hebatnya ASI, dia bisa menyesuaikan kondisi-kondisi yang memang terjadi pada ibunya. Seperti Aku itu. sampai merinding loh Ya, ya. jadi memang sangat Ini penting Masya sekali Allah ASI sekali. itu. Tuh kan, udah pada tahu ya betapa pentingnya ASI. Nah ini juga ternyata kan hari ini ada beberapa penonton yang hadir secara langsung ya. Sudah paham ya? Sudah pada punya anak? Sudah melakukan 6 bulan ASI eksklusif? Oh iya, kan bagus berarti hebat. Tepuk tangan dulu dong buat semua yang datang ya. Nah, jadi kalau itu kan tadi juga berbicara tentang pentingnya ASI, tapi harus juga dong diperhatikan asupan dan juga nutrisi yang dimakan dari ibunya. Karena apa yang dimakan ibunya pasti akan masuk juga ke anaknya. Apa sih, Dok, yang kira-kira harus dipenuhi oleh ibunya saat melakukan atau saat mengasihi tadi, Iya. saat menyusui? Ya betul sekali. Memang apa yang dimakan oleh ibu itu akan mempengaruhi dari komposisi ASINya. Ya. Hmm, Maka prinsipnya sih makanannya yang bersih dan sehat ya. itu Makanan yang penting ya. dikonsumsi ibu ya. Jadi kalau memang
bayinya tidak memiliki alergi atau tidak ada riwayat alergi di dalam keluarga, itu sih sebenarnya makanannya yang penting sehat dan bersih. Apapun itu sebenarnya boleh-boleh saja gitu. Oke. Ya. Nah, justru dengan adanya ASI, jadi bayinya itu sebenarnya sudah mengenal rasa dari awal lahir. Walaupun ASI itu sebenarnya rasanya gitu-gitu aja, tapi kalau dari teori-teori, ibunya misalnya mengkonsumsi hal-hal tertentu, misalnya ada kandungan garam dan gula, itu sebenarnya di dalam ASI udah ada tuh. Jadi Berubah rasa nggak sih, Dok? biasanya sih rasanya tidak terlalu berubah. Ya, cuman komposisi di dalamnya kalau diteliti dia berubah gitu. Jadi Oke. bayi itu udah mengenal rasa sebenarnya bukan dari MPASI. Dari ASI pun sebenarnya dia udah mengenal rasa karena dari makanan yang dimakan oleh ibunya. Tuh Gitu. kan, Jadi jadi memang hebatnya ASI itu luar biasa, memang Tuhan menciptakan ini ya. Dan itu oke. harus dimanfaatkan benar-benar gitu. Jangan sampai ada ASI-nya tapi justru nggak dikasih seperti itu. Nah, itu yang paling sedih. Ada lagi yang menarik, ASINya banyak menyusui tapi nutrisi ibunya kurang. Iya. Makanya, jadi ini buat para ibu-ibu yang lagi menyusui, jangan lupa ya, jangan yang dimakan seblak, gorengan lagi, aduh. Ganti sama makanan yang bergizi, seperti makanan yang penuh dengan nutrisi, vitamin D. Dan yang pastinya tadi dokter bilang bersih tadi dan yang pastinya sehat. Itu semuanya ada di Regal Spring, ada di sini nih dok. Nah, ada di Nutrilite Tilapia dari Regal Spring. Jadi tepuk tangan dulu dong. Ya, ini rekomen banget buat para ibu-ibu yang sedang menyusui seperti saya gitu ya. Saya masih ASI, saya pejuang ASI ya, S2 selesai. Nah, ini yang paling menarik ketika sudah selesai diberikan ASI atau mengasihi. Anak itu ada yang namanya MPASI. Dan perlu diketahui sarannya adalah seperti yang tadi dokter katakan 6 bulan itu adalah waktu yang pas disarankan untuk bayi diberikan MPASI. Nah, terkait tentang MPASI, kira-kira makanan seperti apa nih dok yang harus kita kasih buat anak umur 6 bulan? Oke, setelah 6 bulan kita lalui, kita berubah ke MPASI ya. Nah, Nah, MPASI itu adalah makanan pendamping ASI. Jadi dari namanya sih kita sudah tahu gitu, makanan pendamping ASI. Jadi ASI tetap dilanjut ya sampai baiknya usia 2 tahun. Ya, oke. kalau memang masih ada, baiknya dilanjutkan sampai usia 2 tahun. Ya, memang kalau dari data penelitian, kandungan ASI akan berkurang setelah 6 Iya, bulan. benar. Makanya itulah diperlukan namanya makanan pendamping ASI. Mhm. Ya. Nah, dari mulai 6 bulan sampai nanti usia 1 tahun, itu targetnya di usia 1 tahun kita udah bisa, anak kita udah bisa makan bentuk orang dewasa. Jadi udah bisa mulai bentuk nasi dan lain-lain di umur 1 tahun. Nah, tapi dari umur 6 bulan, itu kan dia 0 sampai 6 bulan benar-benar cair. Iya. Ya, jadi komposisinya itu teksturnya mesti bertahap sampai usia 1 tahun. Jadi jangan langsung terlalu padat dan lain-lain. Yes. Ya. Nah, pentingnya adalah kita mesti tahu nih, walaupun sudah usia 6 bulan, apakah anak kita sudah siap menerima MPASI atau belum? Ya. Karena kita juga harus melihat atau menilai kalau ada anak-anak tertentu memang misalnya terjadi sakit atau gangguan, dia belum siap untuk menerima MPASI. Oke. Nah, apa saja syaratnya MPASI? Yang pertama adalah tepat waktu. Ya, tepat waktu ya tadi kita sudah jelaskan. Dalam waktu 6 bulan dia masih cukup dengan ASI. Oh, Jadi setelah oke. itu baru kita lakukan MPASI. Nah, Ya. tahapannya nih dok, nih tahapan MPASI ada yang gini-gini yang menarik dok. Kira-kira kalau MPASI pertama tuh harus protein dulu, apa buah dulu sih? Karena ada yang, kadang aku kasih pepaya dulu, kasih pisang dulu. Ada juga yang kasih ini yang paling menarik juga ada yang dikasih air bekas rebusan beras itu loh. Nah, air tajin disebutnya ibu-ibu ya. Nah, itu tuh ternyata itu masih berlaku. Mungkin dokter boleh ngasih tahu ke kita, kira-kira tahapannya itu sebetulnya yang baik tuh apa sih dok? Iya. Nah, tahapannya tetap dari awal itu kita sudah langsung boleh memberikan bubur saring ya. Nah, bubur saring itu sendiri kita bisa buat sendiri homemade ya. Nah, kandungan terbaik kalau bayi kalau zaman dulu 4 sehat 5 sempurna ya. Mungkin pada kalau ingat sekarang kan ya? udah ganti Kalau ya. sekarang sudah ganti nih, makanan lengkap dan seimbang. Nah, itu Ya. benar. Jadi lengkap itu artinya apa? Harus ada makronutrien dan mikronutrien yang tadi sudah dijelaskan Dokter Aditya ya. Jadi makronutrien itu ada karbohidrat, protein dan lemak. Ya. Nah, kandungannya sendiri kurang lebihnya ada aturannya. Misalnya karbohidrat 50%, lemak 30%, protein 15%, seperti itu. Ya, dan setelah itu ada namanya mikronutrien. Mikronutrien itu bisa vitamin-vitamin dan mineral. Ya, jadi yang namanya lengkap dan seimbang itu seperti itu. Ya. Nah, untuk pemberiannya sendiri proteinnya protein apa? Ya paling bagus ya antara protein hewani ya. Protein hewani itu biasanya bisa dari daging, bisa dari ikan, seperti itu. Ya.
Kalau untuk karbohidrat ya boleh dari nasi yang dilumatkan atau misalnya, kentang dan lain-lain. Hmm. Kalau lemaknya bisa dari mungkin tambahan minyak sedikit, itu Oh boleh boleh. ya Ya dok karena ya? itu kandungannya, lemaknya tinggi, seperti itu. Dan kita Oh. membutuhkan kandungan lemak sekitar 30%, Iya seperti iya itu. iya iya iya. Nah, terjawab ya, Mamil di sini juga sudah terjawab ya. Jadi MPASI itu bukan cuma buah doang. Itu boleh ditambahin protein-protein yang tadi ya. Ada boleh dari ikan, boleh juga dari daging-daging yang lain dan sudah boleh dicampur minyak sedikit ya. Iya. Oke, nah ini menarik sekali terkait tentang MPASI nih dok. Boleh dikasih tahu nggak sih kira-kira apa yang wajib ada di makanan MPASI kita? Kandungannya. Kan kalau tadi sudah dibahas ada lemak atau apa gitu. Mungkin ada nggak sih kayak, oke khusus dari 6 bulan sampai 2 tahun tuh dibanyakin ya proteinnya gitu. Atau dibanyakin lemaknya. Atau sebetulnya apa sih yang harus part yang komposisinya apa yang harus kita perhatiin? Iya, yang pasti komposisinya kurang lebih yang tadi ya. Jadi ada karbohidrat, lemak, dan protein. Yes. Ya, kurang lebihnya itu tadi, 50% karbohidrat, 30% lemak, dan 15% protein. Oke. Sisanya vitamin dan mineral. Mungkin vitamin-vitamin A, B, C, D, E. Mineral itu bisa zinc, bisa asam zat besi gitu. Emang umur 6 bulan udah bisa dikasih vitamin gitu ya dok? Atau bisa dapat dari makanan aja dok? Iya, vitamin itu bisa didapat dari makanan. Memang biasanya kita berikan vitamin tambahan itu di atas 1 tahun. Untuk di bawah Yes. 1 tahun itu sesuai dengan indikasi dokter. Mm-mm. Ya, jadi vitamin itu banyak dari buah juga bisa, dari sayuran juga bisa, seperti itu. Jadi memang bukan untuk tambahan dari asupan vitamin sendiri, seperti Yes. itu. Nah, ini yang paling menarik, Dok. Ini kan tadi kita ngebahas ASI, ngebahas tentang MPASI. Nah, ini yang paling penting sekarang ini kan pemerintah sudah membatasi promosi susu formula. Nah, nih Dok, ini rame banget nih. Nih ibu-ibu ya udah pada paham banget kalau tadi dokter udah bilang ASI kan udah paling bagus, udah gitu gratis gitu kan. Nah, tapi sekarang ini kalau ngomongin masalah tambahan susu, pemerintah saat ini sudah mulai membatasi promosi susu formula atau produk-produk pengganti air susu ibu. Untuk menjamin hak bayi memperoleh ASI, ini pertanyaan sebetulnya saya gini nih. Sebetulnya bagaimana sih penggunaan susu formula yang benar dan tepat itu seperti apa gitu? Iya, memang betul tadi sudah kita lihat kehebatan ASI ya. Tapi kan tidak semua seberuntung itu. Ya, jadi ada Yes. ibu-ibu yang memang kurang beruntung, mungkin ASINya hanya sampai 2 bulan dia sudah stop. Atau Benar. memang ada riwayat alergi yang cukup berat, seperti itu. Yes. Atau bayi-bayi kecil yang memang belum ada ASINya, itu kan perlu minum gitu ya, perlu asupan nutrisi. Mm-mm. Nah, makanya ada susu formula sebenarnya untuk itu ya. Dan susu formula pun sebenarnya ada jenis-jenisnya. Ya, ada yang memang susu formula biasa, yaitu biasanya kita berikan untuk yang memang kurang beruntung tadi, yang ASINya tidak ada. Yes. Ya, daripada bayinya tidak minum kan tidak mungkin gitu ya. Jadi karena ASINya tidak ada ya tidak mau kita gunakan susu formula. Memang ada yang zaman sekarang juga donor ASI. Ya, Iya. teman kalau dari segi medisnya itu harus diperhatikan banget untuk kebersihannya, kebersihan dalam arti kata kandungannya apakah dari orang yang baik, orang yang sehat, seperti itu. Ya, itu yang sangat penting sebenarnya. Nah, untuk susu formula sendiri kalau memang ada orang yang kurang beruntung tadi ya memang penggantinya berarti susu formula. Jadi memang secara dokter pun nggak boleh menganjurkan susu formula, itu mendengungkan susu formula memang seperti itu karena memang ASI lebih baik gitu ya. Intinya ASI paling baik tuh kan, Mam. Jadi buat Anda yang sekarang ini mungkin lagi hamil atau mulai menyusui. Nah, di sini ada yang sedang menyusui, mungkin ada yang baru melahirkan. Ada sama seperti saya. Jadi sekali lagi untuk meningkatkan kualitas ASI jangan lupa nutrisinya harus dijaga. Di antaranya protein, vitamin yang tadi sudah diinformasikan, karbohidratnya, presentasinya juga harus jelas. Tapi dok, ngomongin masalah nutrisi yang baik, jangan lupa nih buat para mama-mama di seluruh dunia. Nah, ini udah paling tepat banget nih. Ada tilapia dari Regal Spring, di mana ini adalah salah satu ikan yang bebas antibiotik, tinggi protein dan juga vitamin D. Jadi buat para mama-mama keluarga Regal Spring di seluruh Indonesia yang pengen nutrisi anaknya terjaga, pastikan banyaklah konsumsi ikan karena memang proteinnya tinggi dan yang paling menarik dok, ini bebas lemak dan tidak ada bau. Jadi khusus buat anak-anak yang MPASI ini nggak ada istilahnya tuh kayak bau luput lah, bau hanyir gitu kalau bahasa Inggrisnya. Bau hanyir itu tuh apa ya? Jadi nggak bau lah gitu ya, nggak berbau. Jadi memang
Untuk Anda jangan lupa ya sekali lagi penuhi kebutuhan nutrisi dan juga vitamin anak-anak Anda dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan juga bersih seperti tilapia dari Regal Spring. Oh ya dok, kita mau sedikit informasi juga nih buat mama-mama dan juga keluarga Regal Spring yang butuh informasi terkait tentang edukasi dan juga produk-produk Regal Spring, Anda bisa jangan lupa ya untuk mampir ke Instagram dari Regal Spring. Itu bisa di Instagram banyak sekali informasi yang bisa Anda dapatkan. Oke, Dok. Kalau tadi kita menarik sekali ya, kalau makanan jenis-jenis makanan yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak apalagi tadi tuh menarik tahapan-tahapannya tuh memang harus bertahap ya. Tadi dari bubur sari 60 tuh udah bisa ya dok ya. Bisa. Oh terus juga tadi buah-buahan segala macam udah bisa. Termasuk ini nih dok sedikit telan lagi bahwa tilapia Regal Spring ini bisa diolah bermacam-macam, bisa di steam dan bisa menjadi kebutuhan nutrisi untuk anak-anak Anda. Oke, kalau begitu sekali lagi buat seluruh keluarga Regal Spring di seluruh Indonesia, tadi kita udah berbagi banyak informasi ya dok ya. Intinya dok dari semuanya memang penting banget nutrisi dan juga vitamin bukan hanya untuk anaknya, tapi mulailah dari orang tuanya, begitu ya. Kalau begitu, Dokter Ferry terima kasih banyak sudah berbagi banyak sekali informasi sore hari ini. Senang sekali ya. Thank you so much dan yang pastinya nanti kita akan kembali lagi bersama dengan informasi dan juga bahasan-bahasan yang lebih menarik lagi. Jangan kemana-mana.